Nah, sudah ada nggak pihak dari pemerintah yang ngubungin Bapak? Belum ada, satu orang pun belum ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Belum lagi kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dialamin oleh T, ya, di mana calon istrinya diduga diperdagangkan ke Irak pada tanggal 5 Mei yang lalu. Hari ini saya dapat laporan lagi dari katakanlah Pak Iwan, ya, yang istrinya juga diperdagangkan ke Irak, satu pesawat dengan calon istri si Pak T tadi itu, ya. Dan dia meminta kepada saya untuk segera melaporkan kasus ini ke KBRI atau ke instansi-instansi terkait, bahkan ke polisi. Nah, berikut ini adalah percakapan saya dengan Pak Iwan terkait dengan istrinya yang diduga diperdagangkan ke Irak bersama dengan calon istri Pak T dan satu pesawat dengan calon istri Pak T. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak. Iya, Pak. Benar. Iya. Sebelumnya supaya lebih lengkap cerita Bapak, itu gimana kronologis sehingga istri Bapak itu diduga diperdagangkan ke Irak sama dengan calon istrinya Pak. Ya, itu ceritanya kronologinya hampir sama dengan Mas Pak. Di Indo mah kita dijanjikan ya serba wah gitu, enak, simple gitu ya, Pak. Ya kita juga ya oke-oke aja lah. Namanya orang buat janji kan gitu, Pak. Ternyata sampai di sana itu beda, Pak. Dari sini awalnya dijanjikan tuh udah sangat dibutuhkan di sana, keberangkatan dipercepat gitu artinya. Oke, sebelum Lebaran kan berangkat tuh berburu. Tapi setelah nyampe sana kan ini faktanya udah sebulan belum kerja-kerja. Dan dikasih makan seadanya begitu pakai garam doang sekali, cuma sehari itu sekali kasih, Pak, tanpa air minum. Ya kita minumnya minum air keran gitu katanya. HP dia ambil, disita. Hubungan komunikasi itu memang benar-benar diputus. Makanya mereka itu kan kalau setiap ada kesempatan teman-temannya yang disuruh kerja harian keluar tuh nitip-nitip pesan gitu, tolong telepon sama saya gitu. Ya kita juga kalau nggak mungkin kita ngerekayasa. Kalau memang mereka baik-baik aja, nggak mungkin mereka titip pesan sama teman-temannya gitu, Pak ya. Ya sampai sekarang, iya pernah sih, karena kita komplain nih kadang sama sponsor yang di sini kan. Dikasih nelpon sama madamnya, memang dikasih, cuman melalui HP madamnya. Itu juga cuman 5 menit juga belum, nggak ada, udah diambil. Itu pun sekali doang. Nah, agen-agen yang di sini juga kita minta pertanggungjawaban, kayaknya ya buang badan semua. Malah saya diblokir, malah saya dibentak-bentak sama agen-agen yang di sini kemarin gitu, yang ngeberangkatin. Jadi pokoknya intinya mereka tuh udah pada nggak kuat, Pak, pengen pulang gitu. Disuruh kerja harian kadang-kadang kan, disuruh kerja harian. Iya. Itu gajinya nggak ada, Pak.
nggak dikasih, nggak dibayar itu. Kita berangkat pagi sampai selesai baru dijemput pulang gitu kan. Itu nggak ada bayaran Pak, itu kantor yang ngambil duitnya. Pokoknya intinya mereka nggak kuat lah gitu Pak. Mereka udah nggak kuat di situ, disekap ibaratnya di situ. Terakhir Anda komunikasi dengan istri Anda di Irak itu kapan, Pak? Ya ada sekitar 2 minggu yang lalu ya. Waktu dia disuruh kerja harian tuh, itu juga pakai HP orang India. Itu juga cuman singkat banget tuh. Tolong laporan-laporan ini jangan sampai berhenti katanya. Karena temannya seperti istrinya Mas kan di sana juga udah kena tegur, disuruh buat video klarifikasi. Tapi itu kan penuh paksaan, ibaratnya tanpa tulus dari kita kan gitu. Iya. Disuruh merekayasa. Katanya kan karena ada video YouTube dari Bapak tuh ya, pengen buat video pembanding gitu Pak katanya. Jadi seakan-akan mereka itu nggak kenapa-kenapa gitu. Karena pihak KBRI kemarin nelfon mereka kan caranya gitu. Jadi disuruh buat video klarifikasi bahwasanya nggak ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Itu semua bohong. Mereka itu dipaksa buat video itu oleh pihak Madam. Kalau boleh tahu tanggal berapa istri Bapak berangkat dan dijanjikan memang bekerja di Irak atau seperti apa, Pak? Ya, istri saya berangkat tanggal 5, Pak. Oke, 5 Mei ya? Itu sih, iya 5 Mei. Sebelum Lebaran itu ya. Sampai sekarang nggak kerja. Itu janjinya kita tuh setelah kita berangkat ya dari sini ya, dari Indonesia. Katanya paling kita di kantor katanya. Pokoknya tidak ada cerita-cerita penampungan seperti ini. Itu langsung dijemput gitu katanya. Siapa agennya Pak yang menghubungin Bapak di Indonesia dan siapa madam yang ada di Irak itu Pak? Madam itu maksudnya apa sih Pak? Madam itu yang punya rumah itu yang katanya alamat kantornya itu madam yang di sana itu. Di rumah madam itulah mereka disekap. Oh, bahkan itu bukan apartemen? Bukan perumahan. Bahkan kemarin sempat dapat informasi ya dari orang-orang yang sudah lama di situ. Katanya kalau macam-macam di sana ada ruang basement Pak. Ruang basement itu seperti penjara. Kalau kita macam-macam ditahan di situ katanya. Makanya mereka tuh serba-serba terancam hidupnya gitu. Serba takut. Yang di sini agennya saya ada yang udah tahu alamatnya. Itu yang kemarin yang ngebentak-bentak saya. Cuman saya masih sabar aja. Saya belum berani ngambil tindakan macam-macam aja. Tapi kalau udah terjadi sama istri saya macam-macam, baru saya mau ngambil tindakan aja Pak, langsung Pak. Jadi udah nggak kuat dengar istri saya kayak gini ceritanya. Kemarin saya dibentak-bentak, saya masih sabar aja. Karena saya ingat cerita juga dari pesan-pesan istri saya, jangan terlalu gimana di Indo ini sama agen-agen yang sini. Dia yang jadi tekanan itu, yang dapat tekanan itu dia di sana gitu. Makanya saya masih manut-manut aja lah. Oke, katanya disuruh saya bentak-bentak kan, katanya suruh 3 bulan ini kamu sabar aja dulu gitu katanya.
kok enak banget ngomongnya mas, saya bilang. 3 bulan. Jelas-jelas kini kita jadi korban. Kalau kamu mau mulangin istri, ada satu lagi ya. Saya disuruh bayar duit ganti rugi itu 45 juta, Pak. Siapa? Bapak? Kalau mau Iya. kan istri? Iya. Kalau istri kalau memang mau pulang ya bayarlah katanya 45 juta katanya. Oh. Kok begitu kan ini kita kan termasuk korban penipuan. Ibu agen yang di Jakarta? Ini agen yang di Iya. Cilegon? Yang di Jakarta. Iya. Itu saya bilang ibu yang memperdagangkan istri saya kok jadi ibu yang minta duit sama saya kan. Itu saya langsung diblokir, Pak. Nah, pas itu yang bentak-bentak saya disuruh sabar 3 bulan ini, saya disuruh sabar katanya. Dengan kondisi istri saya cuma makan sekali minum air keran itu katanya itu di sana biasa. Bagi dia biasa, bagi istri saya kan saya dengar kabarnya aja udah mau gimana ya, nggak kuat gitu. Jadi bagi dia itu biasa katanya. Lah, kalau saya tahu mas istri saya akan ditampung seperti itu, padahal saya nggak mau kemarin kalau mas jujur ngomongnya. Ini kan penipuan sih. Saya malah dibentak-bentak lah. Gimana lah. Nah, istri Anda di Irak kondisinya saat ini seperti apa yang Anda ketahui? Bahkan dari temannya kemarin ngasih pesan juga, kata temannya dia sakit. Sampai batuk-batuk, Pak, urusnya. Dari Bu juga ngomong sama saya, Pak. Masa istri kamu cuma sakit aja minta pulang katanya. Berarti istri saya memang benar-benar sakit kan gitu. Iya. Kok ibu tega ya, saya bilang. Kalau minta pulang berarti memang udah nggak kuat, Bu, saya bilang. Ya karena dia minta pulang ya, karena sakit minta pulang ya. Berarti benar dia sakit, saya bilang. Ya masa sakit doang minta pulang katanya. Bukan cuma sakit doang itu berarti, Bu. Dia tuh memang udah nggak kuat, saya bilang lah. Pokoknya saya berdebatnya begitulah di sini, Pak. Malah saya diblokir tuh, suruh bayar 45 juta. Nah, sudah ada nggak pihak dari pemerintah yang ngubungin Bapak? Belum ada, satu orang pun belum ada, Pak. Saya kan ikut laporan Mas. Bagaimana saya ikut kayak mana, ayo gitu. Karena di sini kan saya pendatang juga, Pak, kan saya orang Medan. Oh, Bapak mantau ke Cilegon? Iya. Lalu awalnya kan saya nyari-nyari kerja. Jadi dapat tawaran kayak gini. Sebenarnya saya yang mau pengen ikut, yang mau jadi TKI itu kan. Cuman laki-laki kan nggak ada, Pak. Kalau laki-laki kan mau jadi TKI kan disuruh bayar 25 juta. Oh gitu. Kalau perempuan gratis, malah kita yang dikasih fee gitu katanya. Dia mau nggak mau karena namanya orang kita seperti itu kan orang butuh kan gitu, Pak. Tapi walaupun kita butuh, kalau kenyataan kayak gini ya nggak kuat juga dong kan gitu. Kita ditipu namanya, Pak. Udah hampir sebulan nggak ada, ibaratnya nggak jelas gitu hitungan. Apakah udah dimasuk hitungan gaji? Nggak ada. Disuruh kerja malah nggak ada bayaran harian itu. Iya. Iya, Pak. Jadi nggak jelas itu kepastian mereka itu nggak ada di situ, Pak, di kantor itu. Siapa yang kok dikasih makan pakai garam aja doang, nggak ada air minum. Ada dikasih video kan, saya mampir sama dikasih video. Sementara videonya aja itu, Pak, itu buat satu orang aja itu kayaknya 1 hari habis. Cuma botol aqua kecil 1, katanya itu air minum buat mereka katanya. Itu 2 botol doang. Berarti kan itu bukan punya orang yang ditampung di situ. Berarti benar kenyataannya yang mereka ada jalanin kan minum itu memang minum air keran. Bukan rekayasa. Iya. Oke lah. Nah, oke. Kalau begitu, jika kasus ini saya laporkan sama kayak kasus Pak ke Kementerian Luar Negeri, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan untuk pelakunya dilaporkan ke polisi, itu Mas
setuju nggak? Iya, saya malah setuju banget, Pak. Karena saya di sini juga udah berusaha, Pak. Saya mau ngelapor polisi, polisinya nggak begitu respon sama saya, Pak. Oh, Bapak udah lapor ke polisi? Saya lapor ke polisi kemarin. Bapak ada laporan pengaduannya nggak di polisi? Enggak, saya melalui online, Pak. Oh, melalui online Bapak lapor ke polisi? Iya, di divisi humas itu. Iya. Lalu? Tapi nggak ada tanggapan, nggak ada, Pak, sama sekali, Pak. Divisi humas yang di mana, Pak? Mabes Polri atau yang di Cilegon? Yang di Cilegon. Oh, berarti Polres. Mereka hanya menanggapin itu laporan-laporan yang darurat aja, Pak. Kalau masalah-masalah kayak gini mereka tuh kayaknya kurang tanggap. Oke. Jadi nanti kalau bisa saya laporkan aja ke Polda Banten, oke lah ya, karena ini kan Cilegon di Provinsi Banten ya. Iya, Pak. Ya, saya laporkan koordinasi ke sana ya. Iya, malah saya dilaporkan kemana aja lebih cepat, lebih baik saya. Iya. Juga udah nggak kuat ngeliat kayak gitu kan. Baik. Baik, Mas, saya coba respon dulu ya kasus ini. Nanti paling tidak ya secepatnya lah seperti kasusnya Pak itu biar ada titik terang juga. Yang penting bagaimana ya kondisi istri Anda di sana bisa dipulangkan ya. Jadi istri yang dipulangkan ke Indonesia meskipun ya agen-agen di sini minta bayaran atau agen di sana nggak mau mulangkan. Nah ini coba saya komunikasikan deh dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bagaimana jalan keluarnya untuk memulangkan istri Anda, istri Pak, dan rekan-rekannya yang saat ini sedang berada dalam kesusahan di Irak. Gitu ya? Iya, Pak. Ini ada informasi lagi, Pak. Iya, apa itu? Ini kan kemarin kan mereka tuh di sana itu ada 10 orang. Iya. Sekarang kan tinggal 6. Oh ya? Itu di antara mereka itu kan semuanya ngelapor. Iya. Mereka itu sebenarnya, Pak, kalau masalah madam itu nggak peduli, Pak, mau pulang ya pulang katanya. Cuman ya duit saya dikembalikan. Jadi yang perlu ditekan itu, Pak, ya menurut madamnya begitu ya, Pak ya. Menurut madamnya itu yang harus dimintai pertanggungjawaban itu ya orang-orang yang di Indo ini, Pak. Kalau masalah madam siapa yang mau pulang asal dapat prosedur yang jelas dari LBH mana, BNP mana, SBMI mana ya pulang aja katanya. Yang penting dia dapat ganti rugi dari orang yang memberangkatkan di sini, Pak. Berapa yang harus orang madam itu mengeluarkan uang untuk satu orang tenaga kerja wanita Indonesia? Itu katanya gimana ya? Sekitar 6.000 katanya, Pak ya. 6.000 apa? $6.000. Untuk agen di Indonesia? Iya, untuk satu orang itu. Itu yang memberatkan mereka nggak bisa pulang itu orang yang di Indo, Pak. Agen-agen yang di sini yang memberatkan itu. Karena sempat kemarin istri saya ngobrol sama madam itu, katanya madam itu ya kalau mau pulang ya pulang. Itu lapor aja kamu sama agen yang di sini, yang di Indonesia ini, Pak. Kembalikan uang dia gitu. Ya dia nggak mau tahu mau ditukar orang kek begitu. Dia juga nggak mau ribet katanya gitu. Jadi di antara 10 orang yang pulang ini, yang 4 orang yang pulang ini begitu, Pak. Laporannya tuh ke LBH sini yang dilapor itu ya orang-orang yang di sini yang ngulangin. Jadi kalau uang itu dipulangkan dia udah pulang aja katanya gitu. Iya, mau ditukar uang apa mau ditukar orang begitu katanya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Itu informasi yang baru didapat. Yang baru didapat itu dari istri saya langsung itu waktu istri saya Tapi kerja harian. agen itulah yang menyalahgunakan uang itu ya, menggunakan cara tipu muslihat ya. Iya, Pak. Agen-agen yang di sini ini nih yang menekan. Ya. Jadi kalaupun dilaporkan agen-agen itulah yang harus dilaporkan dan mereka lah yang harus menanggung biaya pemulangan itu, gitu maksudnya. Iya, Pak.
Iya benar, mau diganti orang ada di sini atau mau ganti duit gitu Duit, Pak. Bang. Iya, 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 iya. Wah, ini informasi penting ini. Ini bisa Iya Pak. disampaikan juga ke polisi, ya, bahwa mereka Iya, menerima uang, tetapi mereka memberangkatkan orang dengan cara yang tidak benar, gitu ya? iya, 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 iya. Oke, baik, Mas. Nanti iya saya Pak. kontak lagi jika sudah ada informasi tambahan ya. Iya Pak. Ya, baik ya. Sampai ketemu lagi pada percakapan berikutnya ya. Untuk telepon saya berikutnya ya. Iya Pak. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat hukum pidana, dari cerita atau percakapan saya dengan Pak Iwan, jelaslah bahwa sindikat perdagangan orang di Indonesia terus mencari mangsanya, mencari korbannya. Tidak hanya di Cirebon, kali ini korbannya ada di Cilegon. Cilegon itu kita ketahui ada di Provinsi Banten. Dan istri Pak Iwan ini juga mengalami penipuan, dijanjikan bekerja dengan gaji dan dengan suasana yang menyenangkan, tetapi kenyataannya handphonenya dirampas, dikasih makan 1 hari sekali dengan garam dan minum dengan air keran. Dan saat ini kondisi istri Pak Iwan juga sedang sakit dan dia ingin segera itu dipulangkan. Nah, ternyata untuk bisa dipulangkan menurut madam di sana bisa aja, tapi Anda harus bayar biaya yang saya keluarkan. Dia sebut tadi angka $6.000. Berapa itu? Sekitar 85 sampai 90 juta ya, tergantung dolar pada waktu itu. Besar sekali. Jadi uang itu diserahkan madam di Irak kepada agen di Indonesia. Nah, agen di Indonesia mencari wanita-wanita untuk bisa dibawa dengan modus operandi penipuan. Ya, dibilanglah tidak perlu izin kepala desa, dibilanglah ini calling visa, dibilanglah kerjanya enak, dibilanglah mendesak, cepat harus berangkat, macam-macam. Dan orang kayak Pak Iwan juga udah melaporkan ke polisi online, dikirim email, tetapi ternyata belum direspon dengan baik dengan alasan pelaporan melalui online tersebut hanya untuk kasus-kasus tertentu, bukan seperti kasus ini. Nah, padahal di masa COVID harusnya semua kasus bisa dilaporkan secara online, tidak dipilah-pilah mana yang kasus tertentu yang bisa dilaporkan, mana yang tidak. Nah, saya berpikir begini ya, karena Pak Iwan, Pak T, dan 8 orang wanita lain yang masih disekap di rumahnya madam yang merekrut perempuan-perempuan Indonesia tidak bisa pulang. Saya tidak tahu apakah KBRI cukup punya uang memulangkan mereka ke Indonesia, karena si agen minta 6.000 per kepala atau diganti dengan wanita lain. Ya, kalau 6.000 kalikan 10 berarti ada 60.000. 60.000 itu berarti sekitar 850 juta. Nah, melalui channel YouTube Ahmad Sofyan, saya menghimbau untuk melakukan penggalangan dana. Ya, nanti kita tunjuklah lembaga yang independen untuk menyalurkan dana tersebut, kemana dana itu disalurkan. Nah, setelah dana itu dikumpulkan, kita serahkan ke KBRI, supaya KBRI di Irak segera mengurus kepulangan para wanita Indonesia yang saat ini sedang disekap dan diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Dan untuk pelaku di sini, saya juga tadi sudah berjanji kepada Pak Iwan dan diberikan izin kepada beliau untuk melaporkan ini ke Polda Provinsi Banten. Saya akan lakukan itu karena itu yang saya mampu, yang lainnya tidak mampu. Saya pikir ini, rekan-rekan sahabat hukum pidana, semoga kasus ini membuka mata hati kita untuk segera melakukan dukungan untuk korban Pak Iwan dan istrinya terutama, dan wanita-wanita lain yang sedang berada di Irak. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini bisa like, dan jika video ini
perlu mendapat dukungan dari teman-teman. Silahkan share supaya makin banyak orang yang mendukung untuk pemulangan wanita Indonesia atau perempuan Indonesia yang diperdagangkan di Irak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe karena saya akan menayangkan kasus-kasus yang memerlukan dukungan dari institusi atau lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan juga dari organisasi masyarakat sipil. Salam hukum pidana.